Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bertemu dengan tayangan yang menginspirasi, yaitu Assalam TV channel, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat di dalam rangka menambah wawasan keilmuan yang bisa berdampak kepada keyakinan dan mampu teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kehidupan sudah tidak lagi seperti yang kita harapkan, ketika nilai-nilai Islam sudah banyak yang ditinggalkan, dan ketika kemaksiatan sudah banyak dilakukan, serta keadilan sudah tidak lagi bisa dirasakan, maka satu hal yang terbesit dalam pikiran kita adalah perubahan. Namun pertanyaannya adalah, siapa yang pertama kali harus berubah, dan dari sisi mana kita merubah keadaan itu sendiri? Maka sebagai seorang muslim, kita kembalikan perubahan itu kepada tuntunan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Maka berbicara perubahan, yang pertama kali harus dilakukan adalah perubahan diri kita masing-masing. Berbicara diri, tentunya ini berbicara tentang jiwa. Karena jiwa inilah yang akan mengendalikan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh jasad kita. Maka berbicara jiwa berarti kita berbicara akidah. Apakah akidah kita itu benar atau akidah itu salah? Karena akidah inilah yang akan berdampak kepada hal yang paling mendasar, yang paling awal adalah pola pikir kita. Sehingga perubahan yang harus dilakukan adalah yang pertama kali dengan terjadinya perubahan pola pikir, atau dalam istilah kita disebut dengan hijratul fikri. Sehingga bagaimana kemudian kita mengembalikan tolak ukur pemikiran kita, sudut pandang pola pikir kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah dengan Islamnya, dan apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Qur'annya. Maka paling tidak ada 4 hal di dalam rangka kita merubah pola pikir. Yang pertama yang harus diingat, apa yang menjadi landasan berpikir kita. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan daripada pola pikir kita. Yang ketiga, kaidah apa yang akan kita gunakan dalam berpikir. Dan yang keempat, bentuk aktivitas seperti apa sebagai wujud daripada perubahan pola pikir kita. Maka kita mulai daripada nomor yang pertama, landasan berpikir kita. Maka Islam sudah jelas, landasan yang berpikir kita adalah wahyu pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah melalui Al-Qur'annya,
yaitu Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ismi Rabb artinya bahwa kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, bukan daripada sudut pandang yang lain. Maka nilai-nilai kebenaran akan kita kembalikan kepada Allah. Kita akan menganggap sesuatu yang benar itu ketika Allah menjelaskan kalau itu adalah sesuatu yang benar. Dan sebaliknya, kita akan menganggap segala sesuatu itu salah ketika Allah menyatakan itu adalah hal yang salah. Al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kerangka berpikir kita, cara berpikir kita, sudut pandang dalam pola pikir kita dikembalikan kepada wahyu Allah, dikembalikan kepada ajaran Allah di dalam kitab sucinya? Karena hari ini banyak kaum muslimin yang dalam berpikirnya, apalagi dalam bertindaknya, keluar bahkan jauh dari nilai-nilai kitab sucinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apa sih tujuan dari pola pikir yang kita lakukan? Apakah tujuannya hanya untuk memperturutkan hawa nafsu, atau justru untuk bagaimana kita memenuhi keinginan-keinginan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islamiyah? Maka tujuan daripada pola pikir yang benar, tujuan daripada pola pikir yang Islami adalah bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerangka berpikir tidak hanya berpikir tentang kebahagiaan dunia, tidak hanya berpikir dengan keuntungan sesaat, tapi bagaimana, apakah pemikiran yang kita gunakan ini Allah ridho atau Allah tidak ridho. Dan berbicara mardotillah itu tidak senantiasa berada dalam wilayah-wilayah yang nyaman. Ada kalanya bahwa mardotillah ada pada hal-hal yang mungkin secara fisik, mungkin secara jasad, mungkin secara materi kita dirugikan. Tapi ketika di situ ada ridha Allah, maka kita akan siap untuk menerimanya sebagai konsekuensi daripada pemikiran kita. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan kaidah berpikir kita. Maka kaidah mana yang akan kita gunakan dalam berpikir? Apakah kaidah Islam atau kaidah-kaidah yang bersumber dari luar Islam? Maka kenapa kita harus kembali kepada kaidah Islam? Karena kaidah Islam itu menggunakan pola pikir yang total, pola pikir yang tidak parsial, pola pikir yang utuh, pola pikir yang komprehensif. Tidak hanya memikirkan tentang hari ini, tapi juga memikirkan tentang masa depan. Tidak hanya memikirkan tentang dunia, tetapi juga memikirkan tentang akhirat. Bahwa kehidupan kita di dunia akan berdampak, akan berimplikasi terhadap kehidupan akhirat kita. Bahwa ketika berbicara tentang akhirat, bukan berbicara nanti setelah kita mati, tapi berbicara akhirat adalah berbicara kita hari ini. Bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada keselamatan kita di akhirat. Apakah nantinya kita akan masuk surga atau justru malah terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bentuk. Bagaimana pola bentuk yang Islami, pola bentuk yang benar adalah adanya kesiapan kita untuk taslim, adanya kesiapan kita untuk tunduk patuh kepada setiap aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu sudah bisa menjadi pola pikir kaum muslimin khususnya, maka insya Allah perubahan itu akan terjadi. Karena perubahan yang benar adalah perubahan yang berawal dari hal yang paling kecil yang kemudian bisa merambah kepada kehidupan-kehidupan yang paling besar. Dengan perubahan pola pikir, maka kita akan menjalani kehidupan ini tahap demi tahap. Dari sisi pribadi,
kemudian kepada bagaimana kemudian merubah pola pikir keluarga, masyarakat, bahkan yang lebih jauh adalah pola pikir berkehidupan bermasyarakat yang lainnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.